Pelajaran berharga yang patut untuk menjadi renungan kita bahwa jangan sampai kita terusir mendapatkan rahmat Allah. Karena itu berarti jangan sampai berupaya untuk mengingkari kesepakatan bersama. Yang kedua, jangan sampai ingkar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena Allah Maha berkuasa dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Kita itu dikasih umpamanya, contoh sederhana, dalam kondisi sehat tiba-tiba ada semut masuk ke telinga. Jenengan nyaman istirahat tidur? Tidak nyaman. Itu baru kemasukan semut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini. Pagi ini kita memasuki ayat yang ke-155, mudah-mudahan bisa sampai di ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yakina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Di ayat 155 ini menjelaskan tentang karakter daripada Yahudi. Mari kita coba cermati penjelasan dari para mufassirin rahimahullah. Qala muallif rahimahullah, fataratnahum min rahmatina. Kata muallif menjelaskan ayat ini, ayat 155, maka kami, kata Allah, maka kami yang dimaksudkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, taratnahum min rahmatina, mengusir mereka dari mendapatkan rahmat kami. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu mereka meminta kepada Musa agar menurunkan kitab yang langsung ditujukan kepada mereka. Yang kata Allah di ayat yang ke-154, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Jadi ahli kitab ini datang kepada Rasulullah agar Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan kitab ditujukan pada mereka. Maka Allah menyatakan faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Mereka lebih dulu
meminta kepada Musa alaihissalam. Kalau kepada Rasul seperti itu, kepada Musa jauh lebih berat. Apa itu? Faqalu arinallaha jahratan. Mereka minta agar ditunjukkan kepada mereka, kepada kami orang Yahudi saat itu, Allah. Jadi mereka agar meminta bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang di ayat 15 Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ta'ala itu memberikan hukuman kepada Bani Israel, Yahudi dalam hal ini. Kalau penjelasan mu'alif, fataratnahum, kami usir mereka min rahmatina, dari mendapatkan rahmat kami jauhkan. Dengan sebab apa? Bisa babi naqdihimul ahda al muaqqad alaihim, mereka melanggar perjanjian. Naqdul ahd, melanggar perjanjian. Kalau kepada Rasulullah SAW pelanggarannya, jenengan ini ke sejarah sekilas. Rasulullah SAW kan ketika sampai di Madinah itu kemudian membuat perjanjian yang diistilahkan dengan piagam Madinah, gitu. Insyaallah ini piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini mengikat kepada qabail, kabilah-kabilah al-mujawirah, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, termasuk di sini adalah Bani Quraidah, gitu. Kemudian Bani An-Nadir, terus Bani Qainuqa. Nggih, ini. Kabilah-kabilah ini rata-rata musyrikun, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, karena itu ternyata kemudian mereka melanggar janji, dimulai dari pelanggaran dilakukan oleh Bani Qainuqa. Ya. Bani Qainuqa akhirnya terusir, al-ijla, terusir dari Madinah. Kemudian Bani Nadir sama. Ketika apa? Mereka, Rasulullah SAW datang ke Bani Nadir untuk membahas tentang perjanjian. Di antara perjanjiannya adalah kalau ada umat Islam yang melakukan kesalahan, membunuh dengan sebab kesalahan, maka kan wajib membayar diat. Nah, diat ini juga menjadi kewajiban bagi umat Islam plus Yahudi, begitu juga sebaliknya. Nah, ternyata ketika Rasulullah SAW membahas tentang masalah diat ini di salah satu rumah tokoh Bani Nadir, ternyata beberapa orang dari Bani Nadir berada di atap rumahnya menyiapkan batu besar untuk dijatuhkan kepada Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah, karena sudah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril, langsung meninggalkan. Nah, ketika Rasulullah balik ke Madinah, maka kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Abu Bakar, Utsman yang ada di rumah itu, agar segera meninggalkan. Setelah itu, akhirnya Bani Nadir terusir dari Madinah. Yang ketiga, dan ini terakhir, itu ketika Bani Quraidah memprovokasi Quraisy sama kabilah seperti Bani Ashhal, Abdul Ashhal. Kemudian ada Bani dari Ghatafan. Ini Quraidah merasa tinggal sendirian di Madinah. Akhirnya apa? Memprovokasi Quraisy untuk menyerang Madinah, menyerang kekuatan kaum muslimin dan menyatakan kami bersama kalian. Kemudian
mendatangi Abdul Ashhal dan Ghatafan sampai kekuatan mereka sejumlah lebih dari 10.000 pasukan. Bani Quraidah itu membuat strategi. Jadi kalau boleh saya gambar, ini Uhud nggih. Pasukan musyrikin itu di sini. Kemudian kalau yang dari subhanallah, dari Masjid Qiblatain, ini muaskar dari Qabail, kabilah-kabilah itu di sini. Kemudian yang diistilahkan dengan perang Khandaq, ini Khandaq. Nah di sini Yahudi berada di Madinah, ya, di sekitar Madinah. Karena itu strategi yang diusung oleh Rasulullah SAW atas usul Salman Al-Farisi membuat parit. Dan pada saat membuat parit itu, Bapak Ibu sekalian, ini musim asyita, musim dingin, musim dingin. Dinginnya Madinah tidak seperti yang lain. Kalau saat ini musim panas. Kalau di Qasim hari Jumat yang lalu itu 49 derajat Celcius panasnya. Jadi panas, Bang. Di Madinah juga sama. Mungkin itu alasan dibatalkan barangkali. Panas. Ya barangkali, namanya barangkali kan macam-macam, Jadi musim panas, Pak. Lah ini musim dingin. Madinah kalau dingin lebih dingin daripada wilayah yang lain. Kalau musim panas, panasnya lebih panas dari yang lain. Karena itu Rasulullah memberikan kabar gembira, siapa yang sabar dengan panas dan dinginnya Madinah itu berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di areal sini itu ada pegunungan, yaitu yang kemudian ada istilahnya Jabal Sila. Di sini pegunungan. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasul membuat strategi yang belum pernah diketahui oleh musyrikin. Orang-orang Mekah, kabilah-kabilah ini belum pernah. Apa itu? Membuat parit. Karena itu diistilahkan dengan Khandaq atau Ahzab. Kalau Ahzab itu karena koalisi dari suku Quraisy, Abdul Ashhal, Ghatafan, dan bani-bani yang lain. Koalisi. Jadi koalisi itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau sekarang istilahnya tahaluf asyasi, koalisi politik. Ya, kabilah-kabilah di sini. Bagaimana luasnya? Setiap satu grup, jadi Rasulullah SAW untuk menggali itu satu grup ada 10 orang. Kapan mereka melakukan? Siang hari. Musim panas di siang hari melakukan penggalian itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan kalau jenengan dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya, kanan kiri jalan itu kalau untuk menghancurkan gunung atau bebatuan itu menggunakan dinamit. Nah ini para sahabat menggali dengan peralatan sederhana, bego enggak ada, gitu. Dengan alat masing-masing 10 orang ini harus mencapai 40 dhira', berarti 20 meter. Dengan kedalaman, kalau kuda itu jatuh enggak bisa naik. Kalau lebarnya kuda meloncat tidak sampai. Kira-kira berapa meter? Yang lebih 5 meter nggih? 8 meter, kedalaman mungkin ya 3 meter mungkin atau 4 meter nggih. Pokoknya enggak bisa nyampe. Ini strategi. Kemudian di mana Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin? Di sini. Jadi yang belakang mereka adalah gunung Jabal Sila itu.
Dan tidak mungkin pasukan menyerang dari arah, tidak mungkin. Jadi itu strategi Rasulullah SAW. Dan di atas, karena itu kalau jenengan ke gunung, ke Khandaq, itu masih ada Pak, tempat-tempat yang diabadikan, itu dibangun kayak pokoknya kotak-kotak gitu aja di atas. Itu tempat para sahabat istirahat dan sholat. Dan siap ini. Musyrikin Bani Quraidah ini, musyrikin sudah mengatur strategi. Apa peran Bani Quraidah? Ya, sehingga kemudian berhak mendapatkan dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka ini masuk dari dalam. Rasulullah SAW menempatkan wanita-wanita dan anak-anak itu di satu rumah. Nah, ternyata Yahudi mengirim mata-mata. Apa tujuannya? Kalau seandainya memang mereka sudah mengetahui posisi para wanita muslimah, penyimpanan harta dan anak-anak, mereka akan menyerang dari dalam. Wajar nggak kalau para sahabat itu khawatir? Semua mengkhawatirkan. Jadi ketika mengetahui Bani Quraidah masuk dalam koalisi itu, sempat memberikan dampak secara psikologis kepada para sahabat. Kekhawatiran terhadap anak dan istri mereka. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ini, beberapa orang Yahudi mengirimkan intelnya, mengendus-endus kekuatan Madinah, dan mengetahui tempat itu, tiba-tiba muncullah Sofiyah binti Abdul Muttalib, berarti masih bibi dari Rasulullah SAW. Karena ayah Rasulullah adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti bibi, gitu. Melihat ada orang Yahudi bergerak, ada orang bergerak menuju ke camp perkampung campnya para wanita muslimah dan anak-anak, langsung mengambil tiang salah satu rumah itu, diambil, kemudian dipukulkan dan mati saat itu. Ketika mengetahui ada yang mati, ini kan balik ini utusan Yahudi, berarti yang wanita telah dijaga dengan ketat. Akhirnya apa memilih? Bani Quraidah memilih untuk tinggal di benteng mereka, tidak keluar sedikit pun. Padahal rencana mereka kalau mereka mampu kemudian menyampaikan informasi akan menyerang secara dadakan. Kalau bahasa Arabnya al-mubaghadah, serangan dadakan di waktu menjelang subuh, serangan fajar. Jadi serangan fajar itu ada sejak dulu. Kalau ada pemilu ada serangan fajar, itu juga. Mengikuti cara ya nggih ngoten. Ya, jadi mau mengadakan serangan dadakan. Tapi karena kemudian terbunuh, akhirnya keberanian mereka, kalau bahasa Jawanya mungsret, reda langsung. Akhirnya balik, mereka memilih tinggal di sini. Quraisy berusaha di bawah kepemimpinan Ikrimah bin Abi Jahal menyerang dengan pasukan berkuda, ternyata gagal. Ini kan strategi baru. Jadi orang-orang musyrikin tidak tahu bagaimana cara melewati ini, melewati Khandaq. Akhirnya dicoba untuk meloncat, jatuh. Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya udah siap, tinggal udah serang, selesai. Karena dari sini gagal, kemudian serangan dari dalam pun juga gagal di saat musim dingin. Musim dingin, Pak, kalau anunya. Penggaliannya ini di bulan Ramadan, Pak. Kita Ramadan itu nggih puasa, sahabat nggih puasa. Cuman maksud saya lebih banyak kita tidur, istirahat. Gitu. Masjid itu lebih dulu banyak terisi pada saat bulan Ramadan, khususnya hari-hari dinas. Gitu. Hari-hari dinas, zuhurnya 11.24, 11:04 sudah di masjid. Kenapa? Sholat zuhur. Ternyata lah ya, apalagi masjidnya ber-AC itu lebih cepat penuh. Ini
disiapkan. Karena apa? Karena terjadinya perang itu di bulan Syawal, mempersiapkan di bulan Ramadan, di saat musim dingin, malam hari para sahabat istirahat, jadi kerjanya adalah siang hari. Kita bisa membayangkan seperti itu. Kemudian di sini ada peran yang akhirnya Allah mengirimkan utusan, yaitu Nuaim ibni Mas'ud al-Ghatafani yang pernah kita sampaikan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengingkaran ini. Jadi ketika Allah menyatakan fabima naqdihim mitsaqahum, yang dimaksud karena itu kata Allah, penjelasan mufassir, kami usir mereka dari mendapatkan rahmat kami karena satu, melanggar perjanjian. Gitu, kemarin dia yang memulai menyerang Filistin, gitu, di Baitul Maqdis. Ketika kemudian mendapatkan serangan dan kemudian apa yang terjadi? Kewalahan karena sumber energi mereka terkena dengan serangan dari pasukan Izzuddin Al-Qassam, akhirnya rusak semua, mengajukan teriak-teriak melalui Mesir dan lainnya untuk gencatan senjata. Baru ditandatangani beberapa saat kemudian melanggar. Nah itu memang, jadi kalau orang mudah melanggar janji itu berarti mengikuti gerak. Yang kedua kata Allah, wa kufrihim bi ayatillah. Jadi sebabnya mereka terusir dari, dijauhkan dari rahmat Allah karena kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ini penjelasan terhadap ayat-ayat Allah yang dimaksudkan di sini mukjizat. Mukjizat yang Allah tunjukkan melalui para nabi. Yang di surat Al-Baqarah itu adalah mukjizat ketika mereka membunuh, kemudian tidak ada yang mengaku. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina. Ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, masih tanya, sapi betina banyak, yang seperti apa? Akhirnya Allah menyatakan yang tidak tua dan tidak muda. Jadi tuanya sapi itu umur berapa tahun? Ada dokter peternakan? Kira-kira pakar ternak? Pak Wahyudi barangkali. Anggaplah 6 tahun nggih. Berarti kisaran antara 2 sampai 6. Setelah itu, masih banyak sapi betina yang usianya antara 2 sampai 6 tahun. Warnanya kayak apa? Ditunjukkan, ya, akhirnya kuning keemasan, safra faqiul launuha tasurrun nadhirin. Jadi kuning keemasan yang menarik perhatian. Good morning gitu nggih. Good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Setelah itu mendapatkan banyak sapi betina usia muda yang berwarna kuning keemasan. Akhirnya apa? Allah perintahkan yang tidak pernah digunakan membaca, tidak pernah digunakan mengangkut air dan lain sebagainya. Hampir saja mereka tidak mampu mendapatkan ciri-ciri itu. Karena itu ketika Allah memerintahkan kurban yang terbaik, ya sudah. Apakah yang punya tanduk? Pokoknya usianya di atas 1 tahun. Sudah kalau kambing. Jadi tidak perlu bertanya kupingnya pendek-pendek atau panjang-panjang, bertanduk atau tidak usah. Biar tidak seperti orang Yahudi. Oke, sudah. Setelah disembelih kemudian fakul nadribuhu biba'diyah, sebagian dari dagingnya untuk dipukulkan ke yang mati itu, kemudian hidup dan disaksikan oleh mereka. Kadzalika nuhyillahul, kadzalika gimana ayatnya itu? Fakul nadribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun tsumma qasat qulubukum. Mereka kemudian menolak. Wah, ini sihir. Macam-macam. Itu berarti kufur yang dimaksudkan adalah kufur dengan mukjizat.
Atau yang kedua, kufur yang dengan ayat-ayat Allah adalah dengan bukti-bukti, dan ayat-ayat Allah di sini adalah ayat yang pertama ayat Qur'aniyah. Yang kedua al-ayat al-kauniyah. Sudah. Mereka menolak ayat-ayat Allah. Kauniyah pun juga ditolak. Jadi kenapa Yahudi dijauhkan dari rahmat Allah? Yang pertama adalah karena melanggar perjanjian, yang kedua kufur dengan ayat-ayat Allah, dan yang ketiga wa qatlihimul anbiya, membunuh para nabi bighairi haq. Jadi nabi saja dibunuh, kan kata? Ya. Terus yang ketiga wa qaulihim qulubuna ghulf. Nah ini qaulihim qulubuna ghulfun. Ghulf ini Bapak, mereka ungkapan mereka hati-hati kami ghulf. Ghulf itu ada dua makna. Nggih. Makna yang pertama adalah ghita, tertutup. Jadi maksudnya hati-hati kami tertutup, gitu. Tertutup untuk menerima kebenaran, tertutup untuk menerima penjelasan, gitu kan? Yang kedua, kalau yang dimaksudkan hati-hati kami sudah tertutup, itu maknanya sama dengan ungkapan orang musyrikin, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Jadi tutup sudah. Atau dalam bahasa surat Al-Baqarah, a'anzartahum am lam tungzirhum la, sudah nutup, sudah tidak mau nerima. Atau yang kedua, dan ini sesungguhnya yang mereka maksudkan, wa qaulihim qulubuna ghulf, ay qulubuna awiyatun lil ilmi. Hati-hati kami ini ibarat wadah untuk ilmu, begitu. Ya, jadi menyatakan hati-hati mereka untuk ilmu, tapi ternyata mereka menolak kebenaran. Okay. Karena itu, apa kata Allah? Allah menyanggah, bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Ini bukan karena tertutup, bukan kalian yang menutup, tetapi kami, Allah yang menutup dengan sebab kekufuran. Jadi Allah menutup hati mereka menerima kebenaran karena sudah kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan fala yu'minuna illa qalila. Tidak banyak dari Yahudi yang beriman kecuali sedikit. Jadi tidak banyak beriman. Karena itu di Yahudi itu sedikit sekali yang beriman. Yeah. Berikutnya, sebab mereka dijauhkan dari rahmat Allah wa bikufrihim. Jadi karena kufur. Kufurnya ini kepada siapa? Ala Maryam. Wa bikufrihim. Maksudnya kufur kepada Maryam, maksudnya apa? Mereka menganggap Maryam ini zaniyah, pezina. Ya kan? Jadi mereka mengatakan Maryam itu pezina. Atau wa qaulihim wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Mohon maaf. Jadi ungkapan mereka dan pengingkaran mereka terhadap Maryam. Karena itu tuduhan mereka dibahasakan oleh Allah dengan buhtanan azima. Pencipta hoax terbesar itu Yahudi. Nggih sampai sekarang. Gitu. Buhtan itu informasi yang tidak ada benarnya. Karena itu diistilahkan dengan hoax sekarang, nggih. Berikutnya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Coba. Mereka jadi yang membunuh yang menyebarkan
informasi bahwa mereka membunuh qaulihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam. Masih Isa ibn Maryam. Jadi mereka sudah. Jadi Nabi dibunuh secara khusus, ini nabi-nabi sebelumnya. Kemudian menyatakan hati mereka tertutup. Atau mereka menyatakan hati mereka menerima ilmu. Tapi kata Allah, Allah sudah menutup hati mereka. Kemudian mereka membuat ungkapan kepada ibu dari Maryam, kepada ibunya Isa alaihissalam bernama Maryam, yang Allah memuji Maryam dalam surat Ali Imran, kan nggih? Dalam surat Ali Imran itu Allah mengatakan wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam itu wanita pilihan dari seluruh wanita yang ada di dunia saat itu, terpilih karena kesalehannya, gitu. Karena solehnya Allah menjamin kehidupan rumah tangganya, kehidupan untuk kebutuhan makannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sampaikan ketika Zakaria bertanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah. Itu pernyataannya. Tapi Allah mengatakan mereka mengaku bahwa mereka membunuh Isa alaihissalam, dibantah oleh Allah. Wa ma qataluhu. Nah, ini keyakinan yang harus kita yakini. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak membedakan di antara para utusan Allah. Keyakinan kita wa ma qataluhu. Yahudi itu tidak membunuh Al-Masih Isa alaihissalam. Wa ma salabuhu, dan Al-Masih pun tidak disalib oleh mereka. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan. Karena itu kata Allah, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan orang-orang yang berselisih tentang Al-Masih berarti dia berada dalam keraguan-raguan. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya ilmu. Illa tiba'adzan, hanya mengikuti prasangka, praduga saja. Karena itu bahasa yang Allah sampaikan wa ma qataluhu yakina, mereka tidak membunuh Al-Masih, jadi tidak meyakini, jadi tidak yakin mereka. Karena itu apa kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih, Allah mengangkat Al-Masih. Kapan Al-Masih diturunkan? Pada saat menjelang untuk membunuh Dajjal. Nanti turun. Jadi diturunkan Al-Masih itu berarti saat ini Al-Masih ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaih, tapi Allah yang mengangkat. Wa kana Allahu azizan hakima. Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati, Allah menggunakan kata azizan, maha perkasa. Perkasa mengangkat Al-Masih. Tidak perlu menggunakan jasa helikopter. Ngaten nggih? Gitu. Dalam pesawat olang-alik nggih mboten. Nggih. Wis maha kuasa Allah. Hakiman, maha bijak. Maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman langsung kepada komunitas ini. Jadi Masya Allah. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, yang pelajaran berharga yang patut untuk menjadi renungan kita, bahwa jangan sampai kita terusir mendapatkan rahmat Allah. Karena itu berarti jangan sampai berupaya untuk mengingkari kesepakatan bersama. Yang kedua, jangan sampai ingkar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena
Allah Maha berkuasa dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Kita itu dikasih umpamanya, contoh sederhana, dalam kondisi sehat tiba-tiba ada semut masuk ke telinga, jenengan nyaman istirahat tidur? Tidak nyaman, itu baru kemasukan semut. Atau kemudian hidung tiba-tiba kena debu, bersin terus, maing. Tidak selesai. Kita langsung konsultasi dokter Imam, gitu. Dokter, saya bersin terus. Wah, itu alergi, harus pakai ini ya. Sudah macam-macam gitu. Karena itu jangan sekalipun mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa qatlimul anbiya, apalagi membunuh para nabi. Kalau sekarang kita tidak bisa membunuh karena nabi sudah tidak ada. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Apa dibunuh? Itu urusannya hukum, kan ngatan? Urusan hukum. Tapi yang dibunuh adalah pemikirannya. Itu harus kita habisi mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi. Wa qaulihim qulubunal ghuf, atau kemudian kufur, mengingkari terhadap kemahakuasaan Allah yang Allah tunjukkan melalui Maryam dan Isa alaihissalam. Karena itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriq. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian pelajaran yang kita dapat peroleh dari surat An-Nisa ayat 155 sampai 157. Monggo, barangkali ada yang didiskusikan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Betul. Yeah. Dan memang situasinya berbeda dengan di Mekah, dan ya juga musim kalau Bandung dingin ya. Yeah. Kemudian kaitannya dengan Arab Saudi dengan Amerika, karena ini tentunya ada pengaruh-pengaruh Nasrani dan Yahudi. Iya. Yeah. Dan ini apakah juga situasi ini dimanfaatkan oleh Indonesia ternyata tidak mendapat kuota haji ini, kasihan umat Islam Indonesia yang umat Islam sangat besar jumlahnya, banyak orang kecewa, umat Islam kecewa dan bahkan menarik dananya. Yeah. Ini pengaruh-pengaruh Yahudi apa juga masuk ke Saudi. Pertama terkait dengan haji terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dari apa yang tersampaikan termasuk dari Duta Besar Arab Saudi, Saudi belum mengumumkan memang negara mana saja yang mendapatkan kuota haji. Okay. Tapi yang jelas untuk haji tahun ini itu jumlahnya lebih besar. Kalau dari teman-teman itu total sekitar 60.000 tahun ini. Kalau tahun kemarin kan hanya 10.000. Sekarang itu 60.000. Dari 60.000 itu untuk warga Saudi, artinya orang yang di Saudi itu hanya 15.000. Sisanya 45.000 itu. Ini yang akan dibagikan ke negara-negara yang biasanya mengirim jamaah haji. Tapi kalau berdasarkan penjelasan dari Menteri Agama kan memang alasan teknis ya. Karena mereka menghendaki pemerintah Indonesia akhir Mei itu adalah mendapatkan kejelasan jumlah sehingga bisa mempersiapkan yang informasi yang beredar karena vaksin dan macam-macamnya itu. Penjelasan itu tersanggah oleh kehadiran dari Duta Besar. Alhasil sampai hari ini nih. Tapi karena sudah diputuskan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui Menteri Agama, otomatis ya tidak berangkat. Tapi bisa jadi masih ada upaya negosiasi pemberangkatan. Bisa jadi. Karena memang belum
ditetapkan. Itu yang pertama. Adapun berkenaan dengan politis sampai hari ini saya tidak mengetahui secara detail. Cuman kalau melihat dari sejarah berdirinya kerajaan Arab Saudi, berbicara itu kan ada kesepakatan antara Malik Saud. Malik Saud yang waktu itu penguasa wilayah Dir'iyah. Dir'iyah itu masuk wilayah Riyadh saat ini. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang muda, ayahnya seorang qadhi, seorang hakim. Ini dakwahnya ingin memurnikan tauhid saat itu, memurnikan kembali risalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu dengan Malik Saud, bersepakat untuk kemudian melakukan perluasan hingga sampai akhirnya pada bulan Syawal 1309 Hijriah ini menjadi penyatuan, menjadi kerajaan yang namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Itu. Jadi bulan Syawal tahun 13 ini. Pertemuan itu kalau nggak salah di 12 kalau nggak salah, atau lupa saya, nggak jelas kesepakatan sampai akhirnya Malik Saud ya, Malik pendiri kerajaan Abdul Aziz itu mengumumkan menjadi sebuah kerajaan. Semangatnya adalah memurnikan. Tapi memang kalau jenengan coba cermati perjuangannya Malik Saud yang kemudian diikuti oleh Malik Faisal, itu kan jelas anti dengan Yahudi. Malik Faisal itulah yang pertama kali mengimbargo. Jadi setelah Saudi ada minyak, tambang minyak, kemudian akhirnya kan otomatis Amerika membutuhkan itu. Tapi ketika kemudian mengesahkan adanya Zionisme saat itu, apa yang terjadi? Maka Malik Faisal menghentikan ekspor minyaknya ke Amerika, sehingga kemudian setiap kendaraan di Amerika itu hanya terjatah 15 liter per hari, dan sehingga setiap SPBU itu terjadi antrian yang cukup panjang. Akhirnya Malik Faisal dibunuh. Jadi yang jelas kalau melihat kembali mengacu kepada istilahnya protokolat, bahasa Inggrisnya gimana? Yang jelas di sini protokolat. Protokolat dari para pembesar tokoh Zionisme itu, yang diantara dalam protokolat itu memang dia akan berupaya untuk memecah belah kekuatan di mana saja, karena menganggap yang berhak menguasai dunia itu adalah Yahudi, Zionisme. Jadi istilahnya terjemahnya protokolat hukama is-Suhyun itu di situ, Pak. Begitu. Jadi untuk detail saya kurang memahami akhir-akhir ini ya. Akhir ini tidak paham, tapi mungkin saja yang jelas Yahudi di mana saja akan membuat kekacauan dan keonaran. Barangkali ingatan karena Bapak yang lain ada dinas nggih, dinas sekolah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini tercatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Kehadiran kita semua di tempat ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar kita untuk nantinya memperoleh husnul khatimah insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.